kita sama-sama hari ini menyembah Tuhan kita. Mari kita panjatkan syukur kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bawa lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Oh. Hari ini kami meninggikan nama-Mu Bapa. Thank you Jesus. Oh, agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Sebut nama Dia.
welcome to Campus Connection. Selamat bergabung di dalam ibadah online khusus mahasiswa dimanapun kamu berada. Hari ini kita akan masuk ke dalam satu topik yang baru dan pastinya saya berdoa supaya firman Tuhan berbicara dengan tajam untuk kita semua dimanapun kita berada. Sebelum mendengarkan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang udah Tuhan kasih. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan yang selalu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar lebih lagi dari firman-Mu. Bawa kami supaya kami bisa peka akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan bawa kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Satu cerita yang sering diceritakan di waktu sekolah minggu adalah cerita dari seorang yang bernama Zakheus. Waktu sekolah minggu selain ada ceritanya, ada juga gambar-gambarnya ya teman-teman. Dan bahkan ada lagunya juga. Sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang sama lagunya, meskipun liriknya sudah lupa-lupa sedikit. Bagian depannya yang saya ingat liriknya kurang lebih seperti ini. Zakheus orang pendek, kecil benar dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Saya nggak tahu sih kalau teman-teman mungkin masih ada yang tahu lagu ini atau enggak, tapi kedengarannya kayaknya jahat gitu ya teman-teman nyanyinya. Tapi buat anak sekolah minggu, hal ini tuh relate banget sama kehidupan mereka. Kenapa? Soalnya di dalam lirik lagunya ini ngomongin tentang manjat-manjat, ngomongin soal kecil, ngomongin soal pendek. Saking relate-nya, cerita ini masih saya ingat meskipun sudah belasan tahun saya nggak sekolah minggu. But anyway guys, cerita ini mencakup jauh lebih dari sekedar orang pendek yang manjat pohon ara. Cerita ini menceritakan tentang betapa besarnya kasih Allah bagi kita manusia. Kasih yang begitu besar, hingga dia, Allah, rela mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk turun ke dunia demi menyelamatkan kita umat manusia. Nah sekarang mari sama-sama kita baca satu bagian kisah dari Zakheus ini dan kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari sini. Ayatnya ada di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 19. Teman-teman boleh membuka dulu. Dan mari sama-sama kita baca dari ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 saya bacakan untuk teman-teman semua. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakheus kepala pemungut cukai dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertemuan Yesus dengan Zakheus yang agak unik ini terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, di mana Yesus ini disambut oleh banyak orang di sana. Dan orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, yang mana Mesias itu adalah penyelamat. Tetapi orang-orang mengartikan Mesias ini secara harafiah. Orang-orang berpikir bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka belum mampu memahami skala sesungguhnya dari pekerjaan Yesus sebagai Mesias yang maksudnya adalah menyelamatkan seluruh umat manusia dari maut. Waktu Yesus berjalan menuju Yerusalem, sebenarnya jalan yang Yesus lalui ini bukanlah jalan yang biasa teman-teman. Yesus sengaja mengambil jalan yang agak jauh dan melalui kota Yeriko terlebih dahulu. Sebuah pilihan yang cukup beresiko guys. Karena jalur yang dilalui ini bukanlah jalur yang cukup aman ataupun cukup nyaman buat dilewati.
Tapi Yesus tahu betul bahwa Yesus harus melewati kota tersebut karena salah satu tujuannya adalah untuk bertemu dengan Zakeus di sana. Saat Yesus memasuki kota Yeriko, kita melihat di dalam teks tadi bahwa orang banyak berkumpul di sana. Dan rasanya pasti berdesakan waktu mereka melihat Yesus. Suasananya kira-kira mirip mungkin ya dengan Presiden Indonesia yang datang berkunjung ke satu daerah. Kemudian banyak masyarakat-masyarakat yang berdesakan cuma buat ngeliat atau mungkin mau foto atau salaman sama presiden tersebut. Nah waktu itu kondisinya ramai dan penuh dengan orang teman-teman. Zakeus dicatat berusaha untuk melihat tapi nggak berhasil karena badannya pendek. Dan apa yang Zakeus lakukan? Dia berlari teman-teman, dia melihat pohon ara lalu dia memanjat demi dia bisa melihat Yesus. Usahanya terbayarkan, Zakeus bisa melihat Yesus. Dan ketika Yesus sampai di situ, Yesus bilang, Zakeus, ayo turun, aku harus numpang di rumahmu atau aku harus mampir ke rumahmu. Betapa luar biasanya hal ini bagi Zakeus teman-teman. Di saat orang semua berbondong-bondong mau lihat Yesus, ini yang mau dilihat Yesusnya sendiri malah mau mampir ke rumahnya Zakeus. Nah teman-teman, waktu SMA biasanya ada satu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Satu kegiatan yang disebut live-in. Coba saya mau tahu berapa banyak di antara kalian yang pernah ikut live-in, coba dong boleh angguk-anggukan kepala kalian dimanapun kalian ada. Thank you teman-teman. Nah waktu zaman itu saya berpikir live-in ini hanya sekedar ya tinggal di rumah penduduk dan ngerasain hidup susah gitu ya. Itu pemikiran awal saya yang sangat dangkal dan gak ngerti apa-apa. Nah akhirnya waktu itu saya coba untuk live-in, hitung-hitung mendapatkan pengalaman. Tapi ternyata setelah berjalannya kegiatan tersebut, tujuan dan maknanya jauh lebih dari sekedar tinggal di rumah penduduk. Di situ saya belajar buat melayani manula-manula yang ada di sana. Saya belajar pergi ke sawah untuk menanam padi. Kemudian saya belajar bangun subuh untuk pergi ke pasar dan berjualan di pasar. Makanannya juga makannya sayur-sayuran terus ya setiap hari yang direbus dan dikasih sambal dadakan. Nah, jauh berbeda teman-teman dari pemikiran saya di awal tadi. Sejak awal saya nggak nangkep poin tujuan kegiatannya itu apa. Sampai pengalaman tersebut dijalani baru deh saya tahu, baru saya ngeh maksudnya itu apa. Nah berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus melakukan pelayanannya, Yesus tahu betul apa yang dia kerjakan dan Yesus tahu betul tujuan dari pelayanannya. Yesus tahu kalau dia harus bertemu dengan Zakeus pada waktu itu di kota Yeriko. Dan akhirnya Yesus melayani Zakeus di sana tanpa harus masuk ke gedung gereja atau ke dalam bait Allah terlebih dahulu. Saat ini bisa saja kita mungkin lagi berada di dalam gereja. Kita aktif tapi justru kita malah melupakan intinya. Justru kita nggak nangkep, justru kita nggak ngeh sama poin tujuan utamanya itu apa. Kita bisa aja teman-teman menyanyikan tentang bagaimana Allah mengasihi setiap kita, tetapi pada kesehariannya kita justru tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa hafal, kita bisa tahu isi Alkitab, tetapi kita tidak mengenal yang empunya dari firman tersebut yaitu Allah sendiri. Kita bisa rajin ke kampus, kita bisa rajin belajar, tapi kita nggak ngerti tujuan sebenarnya dari kita belajar. Kita bisa ngerti segala hal-hal tersebut, tetapi justru kita melewatkan hal yang terpenting di dalamnya. Teman-teman, kamu tidak dipanggil untuk sekedar jadi orang Kristen. Kamu tidak dipanggil untuk sekedar mendapatkan IP 4. Kamu tidak dipanggil untuk sekedar hanya aktif di organisasi. Kamu tidak dipanggil hanya untuk menyelesaikan skripsi, kemudian bekerja sampai pensiun. Kamu tidak dipanggil hanya untuk hal-hal tersebut guys. Kamu dipanggil untuk membawa harapan bagi mereka yang tidak berpengharapan. Kamu dipanggil untuk membawa cahaya bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Kamu ada di dunia ini dipanggil untuk membagikan kasih Allah bagi mereka yang belum mengenalnya teman-teman. Kasih yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita, itu juga yang harus kita bagikan kepada orang lain. Nah, setiap kita pasti senang kan kalau misalnya kita dikasihi atau dicintai. Tapi yang bikin saya sedih, kebiasaan dan budaya yang beredar di zaman sekarang tanpa disadari memberikan definisi-definisi baru dari mengasihi.
Contohnya seperti ini, kamu akan dikasihi atau kamu akan dicintai kalau kamu good looking. Kamu akan dicintai kalau kamu punya achievement. Kamu akan dicintai kalau background atau latar belakang kamu bagus. Dunia memberikan standar yang tentu saja salah dalam mengasihi. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar 3 hal mengenai kasih Tuhan dari teks yang kita baca tadi. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari teman-teman, kasih Allah itu radikal. Zakeus mungkin merupakan orang yang paling dibenci di seluruh kota. Bukan sekedar pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Lebih tinggi levelnya teman-teman dari pemungut cukai biasa. Istilahnya mungkin dia ini dipekerjakan untuk menyusahkan rakyat-rakyat jelata dengan mengambil uang dari mereka. Pemungut cukai pada masa itu dianggap penjahat karena pemungut cukai ini akan memeras orang agar orang-orang tersebut memberikan uang bagi bangsa Romawi. Pemungut cukai ini diberikan imbalan, tidak masuk penjara. Nah, seorang pemungut cukai biasanya juga dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat dan tidak ada orang-orang yang mau berurusan dengan pemungut cukai, kecuali Yesus. Yesus mendobrak suatu batasan dengan menumpang di rumah Zakeus. Kasih Allah itu radikal. Kasihnya melampaui pemikiran manusia, kepribadian, pendapat, orang, pekerjaan, dan semua hal yang ada di dunia. Yesus mengasihi orang-orang yang tertolak oleh karena budaya di lingkungannya. Yesus mengasihi orang yang dicap penjahat oleh lingkungannya. Yesus mengasihi orang yang terpinggirkan dari kehidupan sosial. Yesus mengasihi semua orang yang ada di dunia tanpa terkecuali. Yesus mengasihi kamu, Yesus juga mengasihi saya. Kasih yang radikal inilah yang mengubahkan kehidupan seseorang. Kasih ini mengubahkan kita dari dalam keluar, dan saya mau katakan teman-teman, hal ini menular. Saat kita merasakan dan mengalami kasih sejati dari Kristus, kita tentu mau membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih inilah yang mengubah kehidupan Zakeus, sehingga di ayat yang ke-8 dicatat, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saat kita mengalami kasih sejati dari Tuhan, kita mau juga supaya orang lain pun bisa merasakan hal yang sama dengan kita. Ketika kita mengenal Yesus, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang murah hati, menjadi orang yang punya belas kasih, lebih pemaaf dan lebih mengasihi orang lain. Real love really changes you. Kasih yang sejati dari Kristuslah yang akan benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, kasih Allah bersifat relasional. Kita bisa lihat teman-teman, Zakeus yang berprofesi sebagai kepala pemungut cukai biasanya diasingkan dari lingkungannya. Nah, orang-orang seperti dia pasti tumbuh dengan perasaan lonely, merasa sendiri, tidak memiliki siapapun di dalam kehidupannya. Tapi kita lihat yang Yesus lakukan saat Yesus bertemu Zakeus. Tuhan Yesus datang dan memanggil Zakeus dengan namanya. Tuhan memanggil dia bukan dengan, kamu yang ada di atas sana, hei kamu, gak gitu ya teman-teman. Tapi di ayat yang kelima kita baca, Tuhan memanggil Zakeus dengan namanya. Ayat yang kelima dibilang, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Terlihat simpel teman-teman, tapi ini sangat menyentuh dan personal. Sama seperti kita, coba bayangin ya kalau misalnya ada artis atau aktor favorit kita datang, lalu dia mengenal kita dan memanggil kita dengan nama kita, dibanding memanggil dengan sebutan hey atau Nah rasanya kita pasti senang banget ya teman-teman, karena artis yang kita favoritin ini mengenal kita secara personal. Nah seringkali dunia melabeli kita dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, status sosial, kedudukan kita, dan yang lainnya. Kita seringkali dipanggil sebagai seseorang atas apa yang telah kita lakukan. Tapi Yesus memanggil kita dengan nama kita. Dia mengenal kita dan dia mengasihi kita secara personal. Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita perbuat. Dia mengasihi kita apa adanya karena kita adalah ciptaannya yang berharga. Nah yang terakhir yang bisa kita pelajari, kasih Allah itu sekarang. Apa maksudnya ya sekarang? Maksudnya adalah
Yesus mengasihi kita saat ini juga. Apa adanya diri kita di saat ini. Saat Yesus bertemu dan melihat Zakheus, dia menerimanya pada saat itu juga. Yesus gak ngomong, Zak, kamu mau tobat gak? Kalau kamu mau tobat, aku akan mengasihi kamu. Gak gitu ceritanya ya teman-teman. Yesus mengasihinya dan itu ditunjukkan pada saat Yesus memanggilnya dengan namanya dan meminta untuk mampir ke rumahnya. Tercatat di ayat kelima dibilang, sebab hari ini aku atau Yesus harus menumpang di rumahmu. Yesus gak minta kita buat jadi suci dulu, buat jadi kudus dulu. Atau Yesus gak bilang nanti kalau sudah bertobat dan menerima Yesus baru kamu dikasihi. Gak gitu teman-teman, Yesus mencintai dan mengasihi kita saat ini. Mau seburuk apapun masa lalu kita, mau sebobrok apapun kehidupan kita, Yesus mengasihi kita, titik. Tidak ada kondisi atau prasyarat tertentu, gak pakai kata kalau. Yesus mengasihi kamu dan saya. Dan kasihnya bagi setiap manusia sama, gak berkurang dan selalu bertambah. Kasihnya ada bagi kita sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam kelemahan kita, Yesus tetap mengasihi kita. Akan tetapi, karena Yesus mengasihi, bukan berarti Yesus membiarkan kita apa adanya begitu aja. Yesus pun mau untuk kita berubah menjadi lebih baik. Kasihnya memampukan kita untuk berubah. Sama seperti orang tua yang penuh kasih, Yesus mengasihi dan menginginkan yang terbaik untuk kehidupan kita anak-anaknya. Oleh karena itu, diperlukan respon dari kita buat mengizinkan kasih tersebut mengubahkan kehidupan kita. So teman-teman, ingat kasih Tuhan itu radikal, melampaui pemikiran manusia, ada untuk semua orang, bahkan mereka yang terpinggirkan sekalipun. Yang kedua, kasih Tuhan itu relasional. Dia mengasihi kita dan mau menjalin relasi dengan kita, manusia yang dikasihinya. Kita ada sekarang bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena Yesus mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu sekarang, gak nanti-nanti, gak tunggu kamu suci dulu, gak tunggu kamu setahun rutin beribadah dulu, atau lain sebagainya. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Nah pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau meresponi dan menerima kasih Tuhan tersebut? Dalam sebuah relasi kasih, diperlukan dua hubungan, diperlukan hubungan yang dua arah, sehingga bisa disebut relasi tersebut saling mengasihi. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita manusia. Nah hari ini, maukah kamu menerima dan mengasihinya? Hari ini teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau beritahu, kasih-Nya ada bagi kamu. Hidupmu sudah ditebus, kamu hanya perlu membuka hatimu untuk menerimanya. Hari ini, ambillah keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan buat kamu yang mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, letakkan tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku adalah orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum. Tetapi saat ini, aku percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Hari ini, aku menerima Engkau, masuk ke dalam hatiku, bertahta di dalam kehidupanku, dan menjadi juru selamatku. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Selamat bagi teman-teman yang untuk pertama kalinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu langkah awal yang akan membawa kehidupanmu untuk berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kita bukan lagi manusia yang dibelenggu oleh maut, tetapi kasih-Nya, kasih Yesus memberikan kita jaminan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagikan kasih yang sudah kita terima tersebut kepada orang di sekitar kita, kepada teman kita di kampus, di lingkungan pertemanan, dan lain-lain. Kita sudah menerima kasih-Nya yang tanpa syarat, unconditional love. Sudah seharusnya kita pun meneruskannya kepada orang lain teman-teman. Mari sekali lagi kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa, sungguh kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami dapat meresponi kasih-Nya Tuhan.
Terlebih dari itu Tuhan, bawa kami supaya kami dapat merasakan kasih Tuhan yang tanpa syarat dimanapun kami ada. Hari ini hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi setiap teman-teman. Terimalah berkat daripada Allah, biar ada kasih mesra yang daripada Tuhan Yesus menyertai keluarga-Mu, dan biar ada hikmat yang tak terbatas menyertai kehidupan-Mu, sehingga apapun yang kamu lakukan dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal dari Roh Kudus dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Apabila ada di antara teman-teman yang memerlukan dukungan doa atau konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code yang ada di layar kalian. Nanti akan ada tim konselor dan para pendoa yang siap melayani teman-teman semua. Sampai jumpa di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.